Salam, perkenalkan nama saya Ella Rambak dengan NIM 224611996. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS Computer Science Paralel mengenai algoritma bubble sort. Nah, apa itu bubble sort? Bubble sort adalah pengurutan yang bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarkan jika salah urut. Proses diulang sampai semua data berurutan. Nah, langkah kerjanya itu mulai dari indeks pertama. Bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. Jika elemen pertama lebih besar, tukar posisinya. Lanjut hingga array 1 atau semua data pas. Ulangi proses sebanyak data yang digunakan. Misalnya ada 10 data. Eh, kita akan mengulangi sampai 10 kali. Setiap pas akan menempatkan satu elemen yang paling besar pada posisi yang benar. Oke, langsung saja. Ini saya sudah membuat eh, kode algoritma bubble sort yang akan menampilkan perbandingan antara sekuensial dan paralel. Pada intinya itu, paralel akan lebih cepat jika data yang dicari lebih besar, dan jika data yang dicari itu hanya sedikit, maka pensil yang akan lebih dulu. Oke, import random ini berfungsi sebagai data acak. Di sini saya akan memasukkan data antara range 1 sampai 10.000. Nah, import random ini akan memilih, misalnya saya akan memilih 20 angka, maka dia akan memilih dari range 1 sampai 10.000 itu dia akan memilih 10 angka random. Kemudian import time ini berfungsi sebagai perbandingan waktu. Di sini nanti kita akan melihat uh, bagaimana paralel dan sekuensial lebih dulu. Kemudian import multiprocessing ini di sini akan kita gunakan sebagai paralel, dan paralel harus lebih cepat. Kemudian import multing Python as ini di sini akan menampilkan uh, diagram pada outputnya. Oke. Kemudian pada step kedua ini, dot bubble sort art ini mendefinisikan bubble sort untuk mengukur data dalam list array. Kemudian uh, enlove array ini menyimpan jumlah elemen data dalam array ke variabel n. Kemudian for i in range n ini perulangan luar untuk jumlah iterasi. Kemudian for j in range 0, n kurang i kurang 1 ini perulangan dalam untuk menampilkan elemen bersebelahan. N kurang I kurang 1 ini elemen terakhir tiap iterasi sudah berada di posisi yang benar. Kemudian, if array jika array J lebih besar dari array J plus 1, maka ini menunjukkan kondisi, mengecek kondisi apakah array J lebih besar dari array J plus 1. Jika benar, ditukar. Posisi elemennya ditukar ke elemen
sebelumnya. Kemudian, if Y lebih besar dari 5, ini menampilkan iterasi, misalnya 5 di sini karena saya akan menampilkan 5 iterasi saja. Kemudian jika misalnya saya ingin mengganti iterasi menjadi 10, maka bisa saja kita taruh sampai 10 di sini. Kemudian 20 ini jumlah data yang kita masukkan, jumlah data random. Kemudian return area ini mengembalikan area yang sudah terurut. Jika data sudah terurut, maka dia akan mengembalikan. Sel yang ketiga ini, def parallel sort. Ini di sini kita akan membuat fungsi yang bernama parallel sort. Kemudian check ini sebagai data potongan array yang akan digunakan secara terpisah dalam proses paralel. Return bubble sort ini berfungsi mengembalikan fungsi bubble sort. Kemudian pada def merge array 1 dan array 2, di sini mendefinisikan fungsi bernama merge yang menerima dua array terurut antara array 1 dan array 2. Kemudian I sama dengan J sama dengan 0. Ini I untuk indeks array pertama. Kemudian J untuk indeks array kedua. Keduanya dimulai dari 0. Kemudian return di sini tempat menyimpan gabungan hasil array. Kemudian kondisi will I lebih kecil dari len array 1 NJ lebih kecil dari len R2. Ini proses looping berjalan selama masih ada elemen belum dibandingkan di kedua array. Kemudian if kondisi jika array 1 atau I lebih kecil dari array 2 atau J, jika elemen array 1 lebih kecil dari R2, kemudian dia akan mengembalikan elemen 1 ke hasil. Kemudian I plus 1 di sini pindah ke array indeks berikutnya. Kemudian else jika tidak memenuhi kondisi di atas, dia akan menampilkan array kedua ke hasil J plus 1. Pindah ke array indeks 2 ke dalam elemen berikutnya. Kemudian return di sini, return pertama, jika masih ada sisa elemen di array pertama, tambahkan semua ke hasil. Kemudian di return extends array kedua ini, jika masih sisa elemen di array 2, tambahkan juga semuanya ke hasil. Pada sel 4 ini, def parallel bubble sort data num proses 94. Di sini mendefinisikan fungsi utama untuk bubble sort paralel. Kemudian nun proses 4 ini artinya menggunakan 4
core CPU. Kemudian size selain data, ini membagi banyak data menjadi 4 bagian. Kemudian, chunks data di sini memotong data menjadi beberapa bagian sesuai jumlah proses. Kemudian with multiprocessing port, di sini pada bagian ini kita akan membuat kolom proses paralel sebanyak 4 proses. Kemudian sort, pada bagian ini setiap chunk diurutkan secara paralel memakai fungsi parallel sort. Kemudian return sort memulai return sort 0 memulai penggabungan dari chunk pertama. Kemudian pada kondisi ini dia akan looping untuk menggabungkan chunk lainnya. Kemudian return, pada bagian return ini menggabungkan hasil sort chunk sebelumnya dengan chunk berikutnya. Kemudian return result ini mengembalikan hasil akhir berupa data yang sudah berurut. Pada sel kelima ini, di sini kita akan membuat data random dari 1 sampai ke 10.000. Di sini kita range-nya itu dari 1 sampai 10.000 dan angka yang akan muncul di data acak itu antara 1 sampai 10.000. Jika kita mengganti di sini 9.000, maka dia akan berhenti sampai ke 9.000. Artinya range-nya itu antara 1 sampai ke 9.000, tidak sampai ke 10.000 karena range-nya kita sudah atur sampai ke 9.000. Kemudian kita akan menampilkan data berhasil dibuat sebanyak berapa. Di sini harusnya 10.000. Kemudian dia akan menampilkan jumlah data. Kemudian print 10 data acak dari 10.000 ini. Kita akan menampilkan 10.000 data acak. 10 dari 10.000 data acak. Kemudian angka randomnya. Di sini dia sudah berhasil tercetak. Kemudian data acaknya itu ada 10, 20 data. 20 data acak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita sudah mengatur data random sebanyak 20. Hal yang berikutnya. Di sini start time. Di sini kita akan mulai menghitung waktu. Bubble sort data copy memanggil fungsi bubble sort biasa. Di sini bisa jadi sequential maupun paralel. Tapi bagian ini kita bubble sort-nya itu sequential, pada bagian ini paralel. Kemudian data copy ini dapat berubah-ubah. Jika saya run sekarang, tadi itu datanya seperti ini. Nanti jika saya run lagi, datanya akan berubah lagi. Kemudian end time di sini mengambil waktu selesai.
sama saja pada paralel. Kemudian, sequential time ini menghitung lama waktu eksekusi sequential. Kemudian print di sini dia akan menampilkan waktu berapa lama sequential dapat datanya sudah tidak acak lagi. Sama dengan paralel, dia akan menampilkan data dan juga iterasi waktu seperti ini. Outputnya seperti ini. Pada sequential tadi, uh, dia akan menampilkan 10 detik. Di sini kan tadi saya sudah membatasi iterasi hanya muncul sebanyak 5. Jika tidak dibatasi, dia akan muncul 20 iterasi karena kita memunculkan 20 angka random. Sama dengan paralel. Sini pada sel ini uh, kita akan membuat diagram batang serta diagram bulat. Di sini kita akan membuat judul pada output, yaitu perbandingan, dan akan muncul seperti ini pada output. Kemudian print sequential di sini akan menentukan menampilkan waktu eksekusi algoritma. Sequential menampilkan waktu sequential dan paralel waktu paralel. Ini di sini terlihat jelas bahwa sequential lebih lama daripada paralel. Kemudian kita akan membuat diagram batang. Di sini kita akan membuat diagram untuk menampilkan diagram batang dengan grafik ukuran 8,5. Kemudian dengan isi detik, perbandingan waktu, dan perbandingan waktu antara detik, kemudian memberi judul label sumbu satuan detik seperti ini, sumbu Y-nya, kemudian ini adalah namanya tadi yang dari sini, kemudian dia akan menampilkan diagram dengan perintah chart. Dia akan menampilkan diagram seperti ini. Kemudian diagram bulat, dia akan membentuk persegi terlebih dahulu dengan ukuran 7 kali 7. Kemudian dia akan berisi waktu, presentasi waktu, tipe metode, dan judul. Kemudian di sini dia akan membuat diagram bulat seperti ini. Presentasenya ini diambil dari sel sebelumnya. Kemudian proposisi waktu eksekusi adalah judul. Kemudian sama dengan diagram batang tadi, show ini menampilkan hasil seperti ini. Oke, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.